anak-anak. Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ibu punya permainan deh. Ketika Ibu bilang Nila berkata, kalian harus mengikuti ya. Contohnya gini. Nila berkata, pegang telinga. Oke, ketika tidak ada kata Nila berkata, maka kalian tidak akan melakukan apapun ya. Oke? Ya. Kita mulai dari sekarang. Pegang telinga. Tuh, tidak ada Nila berkata. Ayo fokus. Kalau tidak ada kata Nila berkata, maka kalian jangan melakukan apapun. Iya. Ya, oke? Nila berkata, pegang hidung. Pegang telinga. Duh. Ayo tadi harus fokus. Sekarang kita coba lagi. Pegang mulut. Harus fokus. Kan tidak ada Nila berkata. Nila berkata, pegang alis. Oke, sip. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini sekarang ada gambar apa ini? Rumah kebanjiran. Berarti kita akan membahas tentang banjir. Banjir, siapa sih yang tahu banjir itu disebabkan karena apa? Tumpukan sampah yang terlalu banyak di air atau di sungai. Terus, ayo Rafka. Tumpukan sampah Ya, tumpukan sampah yang. Terus apa Mbak Wawa? menumpuk di sungai. Sampah yang ada di sungai. Terus apa lagi, mungkin ada yang tahu? Tidak? Oke. Banjir itu disebabkan karena faktor 2, manusia dan faktor alam. Jadi banjir itu disebabkan karena tadi menumpuknya sampah di sungai, yaitu salah satunya membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua juga bisa karena penebangan hutan secara liar. Iya, karena kan gundul jadinya nggak bisa, akhirnya gitu nggak bisa menyerap air. Nah ya, terus airnya itu tidak bisa meresap di tanah. Ya, oke. Sekarang ibu akan memberikan lembar cerita. Sekarang kalian coba baca dengan keras. Coba. Dituikan suaranya dikeluarkan. Gara-gara sampah. Saat malam hari, tiba-tiba hujan mengguyur desa duka hingga pagi tiba. Hujan pun tak kunjung berhenti sehingga terjadilah banjir. Penduduk desa duka semua khawatir. Lalu mereka segera menyelamatkan diri dan menyelamatkan barang-barang yang mereka perlukan. Penduduk desa pun bingung mengapa setiap hujan datang pasti desanya selalu banjir. Warga desa pun bertanya-tanya. Setelah diselidiki, ternyata warga di desa tersebut sepertinya kurang memperdulikan lingkungan. Contoh seperti membuang sampah sembarangan yang berakibat aliran air yang ada di sungai menjadi tidak lancar. Karena banyaknya sampah yang dibuang, maka setiap hujan datang akan sering terjadi banjir. Padahal Pak Bejo sebagai ketua RT sudah berulang kali memperingatkan kepada warga Sukaduka untuk tidak membuang sampah sembarangan. Stop. Tetapi Dilanjutkan Mbak Wawa. Tetapi warga tidak memberikan itu. Warga Ya. juga mengabaikan perintah PRT sebagai ditemukan sampah menyebar di mana-mana. Ada yang di got atau selokan, ada yang di pinggir jalan, bahkan di tengah jalan. Dan yang paling parah, sebagian besar warga desa Sukaduka pada membuang sampah di sungai. Kasihan. Nah, kan ceritanya sudah. Sekarang coba sih Rafka
penyebab banjir di desa Sukaduka? Karena banyak warga membuang sampah di got dan selokan. Nah, selain itu ada lagi? Enggak, oke. Terus gimana sih cara menanggulangi supaya tidak terjadi banjir? Mungkin Mbak Wawa tadi sudah membaca tadi apa? Tidak membuang sampah sembarangan, selalu membuang sampah pada tempatnya, Ya, terus selalu memperhatikan lingkungan, Terus? selalu membersihkan selokan atau got yang sudah tertumpuk sampah. nah, jadi kita harus merawat lingkungan kita supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, sekarang kita kan setelah membaca cerita, kita akan melihat video. Ini ibu sudah mendownload video. Kita lihat bersama-sama ya. Alam yang sering terjadi dengan tingkat kerusakan dan jumlah korban yang tinggi. Mengapa banjir bisa menyebabkan kerusakan parah? Kapan banjir? Walaupun tingkat kerusakan yang dihasilkan cukup tinggi, namun ada satu hal yang menyebabkan banjir sangat ditakuti, yaitu banjir dapat menyebarkan wabah penyakit. Saat banjir terjadi, banjir akan mengurangi tingkat ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi dan keperluan sehari-hari. Sehingga air yang kotor dan Nah, setelah kalian lihat video itu, apa sih yang kalian dapatkan dari video? Jika ada banjir di suatu tempat, kita harus membantu warga yang sedang kesusahan. Nah, Mas Rafa sendiri apa? Jika ada yang terkena musibah, harus membantu warga yang kesusahan. Selain itu, ada lagi enggak amanatnya di sini? Kan tadi di sini tuh ada penyebab banjir. Salah satunya yang tadi seperti yang dicerita, yaitu membuang sampah sembarangan. Nah, dari membuang sampah sembarangan, jadi kita sudah tahu apa sih penyebabnya banjir dan apa akibatnya dari banjir ini tadi, ya kan? Lampu. Selain mati lampu, kita juga jadi tidak punya rumah, terus akan ada banyak virus-virus dan lain-lain. Nah, oke. Sekarang sekarang kalian akan menuliskan apa saja bencana yang ada di sekitar kalian atau yang pernah kalian dengarkan. Contohnya seperti tadi banjir. Mungkin kalian pernah dengar dari berita atau dari tetangga atau dari saudara. Sekarang tuliskan tentang bencana alam yang pernah kalian dengarkan atau kalian lihat sendiri. Oke? Ada yang ditanyakan dari sini sebelum ke penugasan? Nah, apakah sudah tugasnya? Belum sedikit lagi. Oke, jika sudah nanti dikumpulkan ya. Sudah? Belum. Sudah ini, Bu. Nah, oke. Ini Rafa sudah? Ya, sudah. Oke. Bagus. Ini besok kalian bisa ambil kertasnya lagi ya. Dari sini kita sudah belajar tentang bagaimana akibat dari banjir dan apa yang menyebabkan banjir, ya. Oke, apa tadi yang menyebabkan banjir? Membuang sampah sembarangan, tidak Terus? menggundul, Terus, tidak membersihkan tumpukan sampah yang diselokan. ya, ada lagi? Rafa, bagaimana cara supaya tidak terjadinya banjir? Membuang sampah di tempatnya. Terus, Jangan membuang sampah di selokan. terus melakukan reboisasi atau penanaman hutan gundul. Itu salah satunya ya. Oke, kita akan mengakhiri
kita akan mengakhiri pembelajaran. Jangan lupa kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.